Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal kalkulus. Yang pertama adalah soal ini. Nah, yang pertama ini kita mengerjakan soal ini, tentukan dw per dt turunan fungsi w terhadap fungsi t dari fungsi berikut. Nah, ini di sini x-nya sudah sama dengan 3t dan y sama dengan 2t. Nah, dari fungsi ini kita bisa mendapat dx per dt atau turunan x terhadap t adalah 3. Sedangkan turunan y terhadap t adalah 2. Nah, untuk rumus fungsi ini, turunan dari fungsi w terhadap t, maka turunannya adalah dw per dt, di mana bernilai sama dengan dw per dx dikali dx per dt ditambah dw per dy dikali dy per dt. Nah, ini titiknya untuk kali. Nah, yang ini dx dan dt-nya sudah ada. Nah, sekarang kita mencari yang ini. Sekarang kita akan mencari yang ini. Dw per dx sama dw per dy. Ya, ini apa? Ini dw per dx, yaitu turunan fungsi w terhadap fungsi x. Dan dw per dy adalah turunan fungsi w terhadap y. Gitu. Jadi untuk kasus ini dw per dx-nya untuk kasus ini dw per dx-nya ini adalah e pangkat x sin y dikurang e pangkat y cos x. Ini untuk dw per dx-nya. Sedangkan untuk dw per dy-nya atau turunan fungsi w terhadap y adalah e pangkat x cos y dikurang e pangkat y sin x. Nah, untuk yang ini tidak ada perubahan, hanya yang ada konstanta y-nya, yang ada variabel y-nya. Misalkan sin y jadi cos y, dan untuk dw per dx, yaitu si cos x-nya ini adalah turunan dari sin x. Nah, terus untuk menyelesaikannya, ya dari rumus ini tadi, ini sama dengan ex e pangkat x sin y, masukin nilai tadi, yang hijau yang ini, ya ini kita masukin yang hijau tadi, ini x sin y dikurang ey cos x dalam kurung dikali 3 ditambah dalam kurung, nah masukin yang biru ini ke sini ya. Nah, kita masukin yang biru tadi
X cos Y dikurang E pangkat Y sin X dikali 2 yang do Y per dy per dt tadi. Nah, sekarang kita selesaikan fungsi ini menjadi 3 E pangkat X-nya diubah jadi 3T karena memasukkan yang ini. Ditanyakan dalam T. Jadi disubstitusikan ke sini. 3E pangkat 3T sin 2T dikurang 3E pangkat 2T cos 3T ditambah 2E pangkat 3T cos 2T dikurang 2E pangkat 2T sin 3T. Nah, seperti ini. Ini hasilnya. Terus next ke soal kedua. Nah, persamaan bidang singgung di dari garis normal, di mana persamaannya seperti ini. Nah, untuk yang kasus ini mudah caranya, yaitu dengan menurunkan satu persatu sesuai dengan variabelnya. Misal ini X, turunannya terhadap X. Yang ini turunan terhadap Y, sedangkan yang satunya lagi turunan terhadap Z. Nah, ini masing-masing akan diturunkan. Masing-masing dari variabelnya akan diturunkan. Karena variabelnya sama, misalkan ini sama semua X pangkat setengah, kita turunkan lagi. X pangkat setengah diturunkan menjadi setengah. Ini untuk F. Yang ini untuk F aksen X. Ini Fx. Ini Fx. Ini F aksen X. Ini kan setengahnya pindah ke sini. Setengah X. Ini setengah dikurang 1. Berarti sama dengan setengah X pangkat min setengah. Sama dengan 1/2 akar X. Nah, terus sudah dapat sini, ditaruh ke sini sebagai hasilnya ke 3 variabel. Berarti 1/2 akar X, terus 1/2 akar Y, dan 1/2 akar Z. Nah, sudah dapat seperti ini. Masukkanlah titik-titik ini ke dalam turunannya. Misalkan 4 kita masukkan ke sini. Berarti 1/2 kali 2 sama dengan 1/4. Yang ini kita masukkan ke turunannya, disubstitusi, yaitu bernilai setengah. 1/2 kali 1 sama dengan setengah. Yang ini, yang biru ini, karena nilai variabelnya sama, jadi hasilnya ya sama dengan yang hijau tadi, yaitu setengah. Nah, sudah dapat semua ini.
Nah, ini hasilnya sudah dapat semua. Kita akan buat rumusnya seperti ini. Di mana ini segitiga terbalik f x y z sama dengan yang ini, yang merah ini ditaruh ke sini, 1/4 I ditambah sini yang hijau setengah J ditambah setengah K. Nah, ini untuk supaya lebih jelas seperti ini. Ini ada hubungannya dengan ini. Ini koefisien I. Untuk yang ini koefisien J setengah. Dan yang biru koefisien K. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk segitiga terbaliknya. Jadi persamaan garis singgung di titik 4,1,1 adalah diambil dari sini. Dari sini. Terus disubstitusikan X menjadi X kurang 4. Karena persamaan ditanya persamaan bidang singgung. Maka di sini X dikurang 4. Sini Y dikurang 1. Z dikurang 1. Ini X dikurang 4 tadi. Jadi persamaan bidang singgungnya seperti ini. 1/2 akar X min 4 ditambah 1/2 akar Y dikurang 1 tambah 1/2 akar Z dikurang 1 sama dengan 0. Nah, yang ini dikalikan dengan hasil tadi. Ini kali 1/4. Ini kali setengah. Ini kali setengah. Nah, berarti hasilnya ini adalah 1/8 akar X min 1 ditambah 1/4 akar Y min 1 tambah 1/4 akar Z min 1 sama dengan 0. Seperti ini. Terus lanjut ke soal ketiga. Tentukan nilai ekstrim dan jenisnya dari fxy. Ini dianggap sama dengan Z. Nah, untuk menentukan nilai ekstrim ini, pertama kita tentukan dulu turunan fungsi ini terhadap X dan turunan fungsi ini terhadap Y. Jadi turunan fungsi ini terhadap X yaitu fx dalam kurung X, Y sama dengan D per dx dz per dx ya, sama dengan ini kan x-nya konstanta. Ini kan x-nya itu 1, y kuadratnya konstanta, y konstanta. Jadi turunannya adalah y kuadrat dikurang, nah ini pindah ke sini 12x. Ini karena konstanta dianggap 0. Terus untuk yang turunan y, turunan fungsi ini terhadap y, itu fy x, y sama dengan
2xy. Kan ini y kuadrat, x-nya konstanta. Jadi pindah ke sini. Dikurang, ini kan 0. Ini karena 0, tidak dihitung karena ini konstanta. Nah, terus ini diturunkan lagi, ini dikali, jadi 12y. Nah, sudah dapat ini. Sekarang kita tentukan fxx, fxy, dan fyy-nya. Nah, untuk fxx dari x, y, yaitu turunannya dari sini diturunkan terhadap x. Berarti dfx per dx sama dengan negatif 12. Karena ini konstanta y kuadratnya. Nah, untuk fungsi xy, fxy, x, y, ini adalah dfx per dy diturunkan terhadap y. Sama dengan ini hanya saja variabel y-nya, berarti 2y. Ini karena konstanta, nggak usah. Terus untuk fyy-nya, fyy x, y adalah d fy per dy. Fy-nya dari yang biru ini. Nah, cara diturunkannya menjadi 2x dikurang 12. Karena ini variabelnya berpangkat 1. Nah, setelah dapat ini semua udah dapat, kita bikin tabelnya yang berisi fxx, fxy, dan fyy. Dan nanti kita akan tentukan titik kritisnya di mana nilai fx, xy, dan fy sama dengan 0. Tabelnya seperti ini. Ini apa titiknya? Ini fxx, fxy. Ntar dulu. Ini tabelnya diperbaikin, ada kesalahan. fxy, yy, ini nilai d-nya, ini keterangan titiknya. Nah, ini untuk mencari titik kritis ini fx dan fy-nya ini harus sama dengan 0. Jadi kita tuliskan seperti ini. 2xy dikurang 12y sama dengan 0. Ini masuk persamaan 2. Dan persamaan satunya ini adalah y kuadrat
dikurang 12x sama dengan 0. Nah, ini untuk menyelesaikannya ini, yang persamaan 1 ini, x-nya pindah ruas ke kanan. Menjadi y kuadrat sama dengan 12x. Ini kedua ruasnya dibagi 12. Dibagi 12. X, jadi X sama dengan 1/12 Y pangkat 2. Nah, X yang ini disubstitusikan ke persamaan 2. Jadi persamaan 2 ini kita bagi 2 menjadi XY dikurang 6Y sama dengan 0. Nah, substitusikan X-nya. 1/12 Y kuadrat kali Y dikurang 6Y sama dengan 0. Kemudian nih kedua ruasnya dikali 12, Y pangkat 3 dikurang 72Y sama dengan 0. Nah, dari titik ini, dari Y ini, kita dapat Y pangkat 2 dikurang 72 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti ini. Hasilnya adalah Y sama dengan 0 atau Y sama dengan akar dari 72 plus minus sama dengan plus minus 6 akar 2. Nah, sudah dapat nilai Y-nya, kita substitusikan ke nilai X. Untuk Y kuadrat sama dengan 72 yang untuk yang ini. Berarti X sama dengan 1/12 kali 72 sama dengan 6. Nah, yang pertama, titik yang pertama dari semua persamaan ini adalah Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka X-nya ini sama dengan 0. Karena 1/12 Y kuadrat. Untuk titik kedua, X-nya adalah 6. Y-nya negatif 6 akar 2. Dan yang ketiga 6,6 akar 2. Nah, kita substitusikan titik ini ke fxx, fxy, dan fyy. Untuk fxx-nya sendiri konstan, nilainya sama semua, yaitu negatif 12. Terus untuk fxy-nya itu 2 kali y. Berarti ini 0. Ini negatif 12 akar 2. Ini 12 akar 2. Untuk FY-nya 2X dikurang 12. Ini menjadi negatif 12 juga. Terus untuk yang ini, titik kedua, bernilai 0. Dan yang ini juga bernilai 0. Karena sama titik X-nya. Nah, ini terakhir ada D. Cara menentukan D ini adalah
hasil kali yang ini, hasil kali fxx dengan fyy. Ini keduanya dikalikan dikurang fxy pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung fxx dikali fyy-nya. Untuk yang ini saya 144, ini 0, ini 0. Sedangkan fxy pangkat 2-nya itu 0, terus 288, begitu juga dengan ini. Nah, ini dikurangin. Hasilnya untuk determinannya ini 144. Ini negatif 288. Sama kayak yang ini. Nah, terus untuk keterangan titiknya, itu kalau determinannya lebih dari 0, itu masuk nilai minimum lokal. Jika fxx-nya lebih dari 0 dan determinannya lebih dari 0. Kalau determinannya lebih dari 0 tetapi fxx-nya kurang dari 0, maka titik ini adalah maksimum lokal. Maksimum lokal. Nah, sedangkan ini kan negatif 288. Jika titiknya ini memiliki determinannya negatif, berarti yang titik ini adalah merupakan pelananya. Titik pelana. Jadi seperti ini hasilnya. Titik maksimum lokalnya itu ada di titik 00,0 jika disubstitusikan ke fungsi ini. Sedangkan yang lainnya negatif 6,2 ini adalah pelananya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak.